Lihat di film itu jangan lihat juga ini aslinya begini nggak atau apanya begini nggak. Yang penting sebenarnya kalau aku pemain film paling seneng dilihat karyanya. Kita akan nyanyi bersama malam ini. Sing along, nyanyi bersama itu keywordnya ya. Kita karaoke bersama. Karaoke bersama malam hari ini. Oke, nih alasan tadi Mbak Sisan mengajak bapak-bapak para senior sebelah kanan. Para senior silakan. Boleh diceritain nggak? Kalau kualitas nggak ada yang perlu meragukan. Saya nggak mempertanyakan kualitas, ya kan? Kalau kualitas pas pertama aja aku minta tolong ya, aku bilang Mas Marcel, Mas Rid bawain dong cuplikan lagunya Babyface, dengar suara mereka aja aku langsung bergetar gitu. Hati dan sanubari ya. Itu dia. Jadi maksudnya gimana ceritanya? Aku juga maunya nempatin musisi-musisi barengan dengan Babyface karena dia seorang mantan buat pribadi karena Sepultura waktu baru rilis album Arise itu tahun 92, kemudian Metallica yang album Blank, album begitu ada Nine Inch Nails juga, Pretty Machine dan segala macam. Tapi ada pilihan di saat itu karena gue juga dengerin musik lain gitu, ada Babyface salah satunya. Ya, waktu itu dia masih di dalam production bersama Antonio Ray begitu. Jadi dia punya label namanya Love Face. Kita akan nyanyi lagu kita sendiri-sendiri, masing-masing, tapi nanti dengan aransemen yang sangat-sangat berbeda. Enggak ya? Mau dong. Enggak, emang nggak ada ya. Oh gitu. Jadi nggak perlu tahu. Jadi emang nggak ada. Jadi kita nyanyinya itu lagu masing-masing, tapi ada beberapa lagu yang memang kita nyanyinya di kayak di medley. Oh, di medley. Marcel nyanyi lagu Marcel, gue nyanyi lagu gua, saya nyanyi lagu sendiri, tapi kita medley gitu. Jadi akan intens banget tuh musiknya. Musiknya intens banget. Anjar sama Raisa. Iya. Oke, kesan seorang Babyface untuk perjalanan seorang Sandy Simoraga. Saya tuh tadi udah ngobrol-ngobrol kemarin, sampai dari kemarin ngomong sama Marcel sama Rio, bahkan barusan kita bisa nggak ya kayak Babyface sampai 60 ke atas gitu dan bisa masih produktif dan masih bisa manggung, membawakan banyak lagu, masih bisa lintas negara. Kira-kira kita bisa nggak ya? Ya mungkin di 90-an Disampaikan nanti ke Helmi Sugara Promotions Team, ke mana? Tengah dulu ya, tengah. Oke, silakan tengah. Tengah dulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sekarang ke sebelah kiri. Kirinya Mas Isan ya. Sebelah media yang ada di kanan. Silakan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dan jangan lupa untuk sebelah kanan sudah? Sebelah kanan satu lagi. Jangan lupa manfaatkan diskon sampai dengan 25%. Jadi tau gak sih, aku tuh kayak selama ini tuh aku cuma ngefans sama 3 hal gitu, yang pengen banget nonton konsernya Brian McKnight, terus Andrea Bocelli, sama Babyface. Terus sering ngomong sama temen promotor kayak, gila nih gue tinggal Babyface, mungkin gak sih di Jakarta, karena kayaknya fansnya nggak masif banget gitu kan. Makanya pas teman-teman promotor tahu aku suka banget sama Babyface, jadi pas dikabarin mau ada Babyface tuh aku udah tahu dari awal, jadi kayak aduh taunya lebih cepet, nunggunya nggak sabar banget. Dan kemarin kan sempat cancel, mundur tanggalnya, ya alhamdulillah akhirnya ada. Raisya, ada siapa lagi? Ada Marcella, betul. Ada Sini Simorangkir, banyak banget. Makanya kayaknya udah mulai nih. Iya. Kita udah telat ya? Kalau sendiri dari penyanyi yang terpilih selain Babyface siapa dari yang tadi disebutnya? Oh, siapa namanya? Banyak kan Raisya. Ya, Raisya. Raisya ya, senang ya. Bun, izinin Bun, soal kemarin kan di sosial media kan Bunda dan Kak Wulan sempat menegur netizen yang mengatakan soal wajah. Oh gitu. Pejuang kulit sehat, pertama wajah yang akhirnya dibully sama netizen, mungkin seperti apa tanggapan dari Bunda sendiri? Bukan, maksudnya kadang-kadang kalau penampilan itu kalau kita ada di depan layar kaca tuh kayaknya harus sempurna gitu. Padahal kan
sebenarnya kita juga kan nggak bisa sempurna sama sekali karena memang keterbatasan macam-macam, apalagi perempuan. Ada hormon, ada tidur nggak cukup, ada datang bulannya, ada karena makeup, ada macam-macam hal gitu. Jadi kadang-kadang kalau disuruh sempurna ya nggak mungkin lah gitu. Jadi maunya woman support woman lah kalau memang ada yang bagaimana ya, sebenarnya nggak harus sempurna ya kan, kita juga kan, nah itu apalagi berkaitan sama peran. Kadang-kadang kita di setiap peran tidak seperti kita di kehidupan nyata. Aku kemarin perannya dituain, jadi harus keriput. Terus ada yang memang dibuat jadi jerawatan, ada dibuat jadi macem-macem gitu. Jadi kadang-kadang kalau lihat di film itu jangan lihat juga ini aslinya begini nggak atau apanya begini nggak. Yang penting sebenarnya kalau aku pemain film paling senang dilihat karyanya. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, wajahnya atau statusnya ya kayaknya nggak penting deh. Jadi kalau lihat kita dari karyanya deh gitu. Dan merasa terganggu juga nggak sih mendengar komentar-komentar hate netizen yang seperti itu? Ya sebenarnya makasih juga para netizen karena kalau nggak ada juga kita nggak ada yang nonton. Tapi kalau komentar atau apa kita nggak bisa bilang semua harus suka kita kan. Nah gitu, jadi suka atau nggak suka terserah aja. Yang penting kita jadi diri kita sendiri. Dan kalau aku sih berperan aja di duniaku sendiri gitu. Oke. Terima kasih banyak. Ya, bersama ya. Rasanya baby face ya. Kalau netizen kita rasanya menjadi korban bullying itu nggak enak. Dan apalagi pelakunya kan saudari NM kan belum tentu orang mau menemani dia gitu selama masa-masa sulit di hidupnya. Kalau saya kan orangnya bodo amat ya, saya juga sudah terbiasa di doxing, sudah terbiasa dibully di dunia maya. Lagi-lagi saya tidak mengikuti kasusnya, saya hanya menemani Reza Gladys sebagai orang korban bully. Makanya saya selalu menekankan ke kalian semua kan, apapun keputusannya ya kita harus menerima. Akan hadir nanti? Buat apa? Sekalipun akan divonis bebas juga ya? Iya. Apapun keputusannya kita harus terima. Kalaupun nanti misalnya divonis bebas, NM kan sudah menjalani berapa bulan kan, 8 bulan. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran berarti juga buat dia agar lebih bijak lagi berucap, ketak-ketik, berbicara, bersikap ya, jadi pelajaran aja buat dia. Nah, tapi kan katanya kabarnya kalau misalnya nanti bebas Nazarnya pengen umroh segala macam. Ya alhamdulillah dong. Apapun doa baik, keinginan baik ya kita harus aminin ya. Berarti akan tetap support aja atau gimana sih? Support siapa nih? Maksudnya dalam hal ini kan kakak tuh nggak yang menjatuhkan atau seperti apa, support aja deh, terserah dia mau ngapain. Support siapa? Saya support Reza Gladys ya sebagai korban bullying. Ingat ya, saya mensupport Reza Gladys karena dia korban bullying di dunia maya. Tapi mengenai kasusnya, apapun nanti keputusannya kita harus menerima. Karena kan ini teman-teman kan semua mengikuti jalannya persidangan dengan terbuka. Sekalian semua bisa mengikuti. Nggak ada yang ditutup-tutupin, jalannya persidangan seperti apa, fakta persidangannya seperti apa. Apapun keputusannya nanti, baik itu dia mendapatkan hukuman atau misalnya sesuai dengan harapan mereka dia dibebasin, ya sudah kita harus menerima. Tapi ada curhatan nggak sih dari dokter Reza Gladys sendiri seperti apa mungkin? Saya hampir sudah tidak pernah membahas masalah ini lagi sama Reza Gladys. Udah move on lah ya, terserah gitu. Iya, terserah aja. Basi, kamu setiap ketemu aku nanyanya itu melulu. Ya jangan ke saya tanyanya ke Polres Tangerang tuh. Nah, dengan laporan terhadap